munculnya niat-niat baik dan langkah-langkah baik seperti ini. Apalagi ini momentumnya tepat sekali di saat kita atau pemerintah ini getol untuk memperbaiki ekonomi, yakni disebut secara umum pemulihan ekonomi nasional. Kalau cerita tentang dampak dan terkontraksinya ekonomi kita karena COVID ini, sudah tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang. Adik-adik semua, apalagi para ustadz, tentu sudah sangat mendengar. Bahkan Indonesia ini pernah turun sampai minus 5%. Artinya kalau minus 5% itu sama sekali nggak ada pertumbuhan. Bukan tidur, malah minus. Tapi sekarang sudah mulai membaik. Mulai masyarakat ini cerdas dalam menyikapi atau mensiasati COVID ini. Jadi bukan nyerah, bukan fobi. Ada yang fobi Pak, nggak keluar dari rumah gara-gara COVID ini. Betapa COVID-nya. Seneng COVID-nya kalau kita tidak takut nih. Yang benar dan itu adalah mensiasati, tidak mengurangi produktivitas, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Ini yang paling fundamental itu di dalam menyikapi COVID ini. Karena kita tidak bisa mendengar pendapat dari satu profesi saja. Mendengar dari ahli ekonomi saja nggak cukup. Mendengar dari medis saja nggak cukup. Maka ini harus kita kombinasikan sebagai kolaborasi kekuatan bagi kita untuk segera bangkit. Nah ini salah satu saya nggak melihat ini yang datang 2.000, 3.000, 200, 100. Nah, wong 10 yang datang kalau niatnya baik, mesti aku datang nih. Nah, apa yang dilakukan oleh para dai ini? Saya sudah sempat ngobrol sama Ustaz Abdul Somad tentang ini. Ini adalah tekad yang sangat mulia, tapi tentu perlu peran semua pihak. Kemarin Pak Betul dengar tentang penyampaian saya di Kodam ya Pak. Kita boleh mengibaratkan, tapi ini bukan istilah dari agama tertentu atau Konghucu atau apa, tidak. Ada tanah, ada air, ada api, dan udah angin. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita kinayahkan ke negara ini, ada jemaah, ada masyarakat, ada ulama, ada umarok, dan ada unsur keamanan. Begitu juga dalam ekonomi, kita breakdown ke ekonomi ini. Ada pelaku ekonomi, khususnya ekonomi pada tingkat middle low, artinya menengah ke bawah. Persoalannya lebih parah dari persoalan orang yang sedang berurusan dengan BLBI itu, yang middle low ini sebenarnya. Tempat nggak punya, duit nggak punya, pengetahuan nggak punya. Apa yang dilakukan oleh para dai ini mulia sekali tak? Mulia sekali ini. Karena para dai ini akan menjadi motivator. Baik yang pelaku ekonomi yang bermetamorfosa dari buruh, dari pegawai yang PHK menjadi pengusaha, atau yang pengusaha kecil menjadi di-up menjadi pengusaha menengah dan selanjutnya. Ada keawaman gitu yang pernah mengecam saya dulu waktu saya jualin cendol, jualin ini, tekwan, saya dikecam.
Oh, awam saja saya anggap. Saya senyum dan saya tidak berhenti. Karena di dalam UMKM itu banyak faktor yang harus didorong oleh semua yang mampu. Siapa itu? Apa itu? Modal pasti. Pengetahuan pasti. Tapi ada yang nggak kalah penting. Pemasaran. Pacak berdagang, pacak buat makanan, lemak nian, pol, tapi tidak tahu cara jualnya. Mana itu? Atau pacak jual kenyo, ahli marketing, tapi tidak ngerti apa-apa, kan? Ini hendaknya masuk ke sini. Syukur bisa langsung ada langkah konkret. Pemerintah ini untuk di Sumatera Selatan ini dengan sebutan Kurda yang bekerja sama dengan Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, 4,4 triliun untuk kur saja. Baru belakangan terhisap ini, artinya terkucurkan setelah ada PPL yang saya sebar, ada 1.000 itu yang baru diangkat itu untuk memberitahu, oh petani ini boleh juga jadi nasabah kur sama ini. Macolas. Nah inilah tugas dai-dai ini, memperjelas tentang peluang. Nggak semua pelaku ekonomi kita ini bankable, nggak semua. Nggak semua juga ngerti ilmu yang diatur dalam hukum syar'i. Kadang-kadang jawaban di luar itu sederhana, tak? Oh, Pak Guru, yang haram lagi lah saru nyarinya, boleh. Yang haram lagi lah saru kan nyari, karena dia tidak punya ilmu, tak? Coba dia punya ilmu, pasti nama tidak itu. Yang halal pun masih banyak. Digerakkan dengan cara halal, dibuat dengan cara halal, dijual dengan cara halal, dan dibeli dengan cara halal. Maka untuk itu, jangan pernah berpikir pemerintah lepas tangan dengan ini. Pasti secara pribadi saya akan dorong ini. Kita kalau sudah bicara mak ini, kita sudah tak nyingok suku, kita tak nyingok partai, kita tak nyingok aliran apa pembawa. Ini adalah kepentingan agama. Kita syiar itu tidak hanya sekedar kita berdakwah di pengajian saja, tapi mungkin ini di kalangan tertentu. Tapi ingat bahwa tugas dai yang menggerakkan ekonomi syar'i ini sama dengan motivator, kan? Jangan dia balik, tak ngerti apa-apa. Apa ini tadi? Apa salah satunya? Kadang-kadang kita ini kebanyakan istilah dengan mereka. Begitu mau mengajari dia kurda, misalnya masalah kur, kan? Ini masalah taksasi nak dianalis, ada tidak, Pak? Jangan dijual yang itu tuh. Kira-kira kamu ini nak diukur dulu barang kau ini, kira-kira kau dijual sekitar 70% dari nilai harta kau. Jangan taksasi sudah dianalis, ini BMPK, itu apa BMPK? Yang diongkong apiona. Ini loh. Jadi jangan dibuat sulit mereka, malah sulit mikir, nak mentranslate gitu, nak dijual ini diomong ke tadi. Karena kadang-kadang istilah-istilah di perbankan, istilah-istilah tentang guidance untuk kualitas itu berbeda-beda dengan kondisi di lapangannya. Terakhir kan, unjuk mereka harapan yang jelas masalah pasar. Galak-galak tak kita ni buat apa, buat cupil bugis lagi galak kalau ni nak belinya. Jadi penciptaan pasarnya, aku ni heran. Pernah jadi bupati 10 tahun, pernah aku bandingkan di Brebes.
untuk bebek agar ada nilai tambah. Telur bebek itu dibuat telur asin. Telur asin pacak dicelup di banyu asin, pacak pakai pecahan batu bata, pacak pakai arang, dan nilainya berlipat-lipat dari telur biasa. Yang nyantel cuma siko di desa Karangtengah. Kenapa ternyata? Oh, trauma. Yang lain anda trauma. Dan apa trauma? Ini jadi kadang ilmunya itu harus dari hulu kan. Ngapa trauma? Ketika aku interview, ngapa kau trauma? Rupanya pernah satu kelompok beli bebek muda betino yang nak ditelokkan supaya nelok. Tidak nelok 2 tahun. Begitu dicek lapangan, ngapa tidak nelok? Bener Pak, belinya masih bulunya belum meratong. Tak tahu dia rupanya belinya tekudi. Bebek lah tua lah tidak produktif lagi, dicopoti wong bulunya, jadi pecah gadis lagi, balik rawan dia. Dia tak nyingok kakinya orang kapalan. Nah, ini itu tidak punya ilmu pengetahuan. Ini loh, ini contoh kecil nah. Artinya pengetahuannya harus komprehensif. Maka di dalam organisasi ini aku minta ada dokter hewannya, ada dokter umumnya, jadi lengkap. Meskipun dia tidak memberikan ilmu tentang cara memanajemen bisnis, tapi dia untuk second opini, kalau ada yang lain, untuk pendapat yang lain, benar itu. 2 tahun tidak betul loh bebek itu. Kami beli masih gadis nih Pak. Bulunya belum sampai pola, jadi masih tumbuh separuh. Rupanya dicampur uang dulu bulu itu. Dijual seakan-akan gadis. Bebek ini rupanya lah ada hitung lagi berapa kali jando ini nih bebek ini. Nah kira-kira begitu. Artinya kaki itu kapalan, ini tidak bisa dipudi, itu kakinya kapalan lah merotor. Tidak punya ilmu pengetahuan. Itu tak. Nah itu baik. Pikir mudah-mudahan apa yang transfer knowledge-nya ini nanti kepada para pelaku ekonomi ini tidak sekedar teori. Tidak sekedar teori. Bahwa Dirut Bank Sumsel itu adalah ketua MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Ini kawin ke? Dikolaborasi ke? Apakah kita nak melalui CSR? Apakah kita nak melalui Kurda? Ini aman ada hambatan lah, bener kalau tak kakinya lah mulus, bulunya lah mulus, ternyata masih tidak betelok. Salah ke dokter hewannya kalau nanya. Nah kira-kira ini kalau beginilah kita buka masih tidak berjalan, lapor dengan aku. Ada sumbatannya di mana? Kita buka sumbatannya. Tapi yang jelas ini gawe mulianya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Berhubung beliau akan menghadiri acara lain, beliau akan meninggalkan